ibu-ibu cantik-cantik semuanya. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Semoga pemirsa di rumah juga baik-baik ya. Dan alhamdulillah kita dapat berjumpa di acara kesayangan kita, yaitu di rumah Mama Dede. Ya Allah, saya senang banget, Mah. Ini Kenapa di depan jilbabnya bunga-bunga, saya berasa ada di Air Petra. Oh ya, tapi ngomong-ngomong ini Mas Bedu kemana ya, Maya? Iya, biasa bareng sama kamu. Kemana dia? Iya, biasa kan dia yang buka acara jadinya IPA. Coba cariin. Kita Tanya. ini ya, Maya, video call, Mah. Sok. Ini nanti face to face. Muka ke muka, Mah. Ya, gue juga Iya, tahu lu kayak orang pintar sendiri aja. Siapa tahu kan Sombong nggak- ya anak atu. Siapa nggak tahu kan, Mah? Halo Mas Bedu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ih, saya Musdalifah, ini Mama. Oh, kalau Mama tahu itu siapa Di ya? mana, Bedu? Oh, ini mah Kok lagi kamu belum nyampe? lagi di jalan, Mas, lagi di jalan. Nah, marahin Mah. Jalannya jauh apa dekat? Jalan tuh panjang. Iya, ini lagi di jalan Ahmad Yani. Oke, cepet. Iya. Sok, kan dia cepet. Orang mah kerja dia masih Ini di udah nyampe, jalan-jalan. Mas, dikit lagi nyampe. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. lu buang-buang pusla aja. Pulsa apa Pulsa. pusla? Pulsa. Kuota, Pulsa. Mas. Sekarang pakai kuota. Ya. Sekarang pakai pusla. Maaf, Mas, terlambat, Mas. Tadi di parkirnya susah. Parkirnya susah. Emang saya nggak bisa bawa mobil, emang susah parkir. Karena nggak bisa masukin gigi. Iya. Gino giginya dong. Ya Allah. Iya. Tapi untung ada HP ya Mas Bedu, jadi bisa Ini ngebantu loh, kabar-kabaran. Mas. Heeh. Bener loh. Bedu tuh yang tadinya jarang pakai handphone untuk mengetahui keberadaan teman. Ah, percaya aja lah. Di mana posisi? Ah, di sini. Ah, coba video call. Ah, bohong kalau masih di rumah. Nah, Bilangnya bohong. iya ada juga GPS Mah. Ini apa kirim-kirim lokasi ya kan Mas Iya. Bedu? Kirim-kirim salam juga. Semakin mudah sekarang Betul. dengan ilmu dan teknologi yang ada. Jadi, baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih dalam Islam yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi? Anda silakan lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Allah berfirman, lalu diajarkan oleh Allah, dia mengajarkan kepada Adam semua nama-nama benda, semuanya. Lalu Allah bilang kepada malaikat, hei malaikat, sebutkan nama benda-benda ini kalau memang engkau merasa benar. Nah, dari ayat ini jelas bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu pengetahuan yang banyak. Di sini Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengistimewakan Nabi Adam dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain dengan cara Nabi Adam diberikan ilmu pengetahuan, kekuatan pikiran, kekuatan akal yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lain termasuk malaikat. Oleh karena itu sudah patutlah yang namanya manusia diberikan oleh Allah, diberikan menjadi Khalifatullah fil ar, wakil Allah di muka bumi. Ternyata bukan hanya Nabi Adam yang oleh Allah diberikan ilmu pengetahuan, diberikan kekuatan akal oleh Allah, tapi termasuk turunannya kita manusia. Makanya kita manusia diberikan kelebihan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita lihat dalam ayat ini. Ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama semua-semua, itu diberikan ilmu pengetahuan. Malaikat tidak. Makanya pantas kita menjadi Khalifatullah fil ar. Di sini jawabannya. Kenapa? Anda lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah bilang kepada para malaikat, Allah akan menciptakan manusia sebagai wakil Allah di muka bumi, malaikat nolak. Di sini berikan jawaban oleh Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku lebih tahu yang kamu tidak ketahui. Diberikanlah manusia oleh Allah ilmu pengetahuan, kekuatan pikiran, kekuatan akal, karena memang yang namanya ngelola alam dunia bukan perkara mudah.
mengelola alam dunia, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, membangun alam dunia, perlu ilmu pengetahuan yang banyak, perlu kekuatan fisik yang benar, perlu kekuatan akal yang benar-benar bisa mengelola alam dunia. Ini kita manusia. Di sini Anda bisa lihat. Dengan ilmu pengetahuan, dengan kekuatan akal pikiran manusia, manusia bisa membangun. Kenapa? Punya nafsu. Jangan jauh-jauh. Pohonan yang tadinya bunganya ini putih, ini bunganya merah, dikawinkan. Satu pohon ada bunganya merah putih. Ada warna-warni, ada lihat kayak pohon bugenvil. Satu pohon bisa warnanya itu 9 macam. Iya, Mas. Kenapa? Dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi manusia. Yang namanya besi menjadi macam-macam. Yang namanya logam dibikin perhiasan. Kenapa? Ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk HP kalian. Itu karena manusia oleh Allah diberikan kelebihan, memiliki ilmu pengetahuan, kekuatan pikiran, kekuatan akal. Tapi yang Anda jangan lupa, lihat ketika malaikat bertanya kepada Allah, kenapa menciptakan manusia? Padahal tukang menumpahkan darah, tukang merusak bumi. Di sini jawabannya. Karena Allah menjadikan manusia punya kelebihan dengan ilmu pengetahuan, kekuatan pikiran, kekuatan akal. Itulah yang layak menjadi khalifatullah fil ardh. Luar biasa sekali. Dan kita juga mesti tahu ya Ma, bahwa kita tidak pernah tertutup akan teknologi. Islam selalu terbuka dengan teknologi ya Ma ya. Quran itu ilmu semuanya. Betul Ma. Setelah ini ya Ma ya. Ya. Baik, jangan kemana-mana. Jamaah tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Yang namanya malaikat ketika bertanya kepada Allah, kenapa Allah ciptakan manusia sebagai wakil Allah di muka bumi? Tapi seandainya Anda ditakdirkan oleh Allah di orang pintar, jangan sombong. Iya, Mas, jangan sombong. Nah, karena manusia itu ilmu sedikit. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Baik Ma, tadi menyambung pertanyaan Bedu sama Mama Dede ya kan. Bedu bilang bahwa Islam itu terbuka dengan teknologi. Tapi ada sebagian nih dari saudara-saudara kita yang sangat menutup dengan perkembangan teknologi yang dikarenakan teknologi dianggap yang berkembang itu adalah produk-produk buatan kaum-kaum yang memang dianggap musuhnya. Kaum kafir lah bisa dibilang seperti itu. Maaf, itu pendapat yang sangat salah. Semua ilmu pengetahuan, pusat ilmu pengetahuan Al-Quran. Bahkan orang-orang barat ngambil ilmunya dari Al-Quran. Yang salah, kita yang mengaku beragama Islam, yang disebut Islam itu hanya ibadah. Tidak seperti itu. Ilmu, teknologi semua tercakup dalam Al-Quran. Anda coba lihat saja. Masya Allah. Yang namanya malaikat ketika bertanya kepada Allah, kenapa Allah ciptakan manusia sebagai wakil Allah di muka bumi? Diberikan jawabannya, manusia punya ilmu pengetahuan, kekuatan akal, kekuatan pikiran. Anda bayangkan, yang namanya segala sesuatu bisa dibangun oleh manusia. Besi di perut bumi bisa dikeluarkan, minyak di perut bumi bisa dikeluarkan, batu bara bisa dikeluarkan. Kenapa? Akal pikiran manusia, kekuatan manusia. Nah, Anda lihat, malaikat mengakui ini. Artinya apa? Ketika kita berargumen dengan orang lain, bahwa orang lain benar, jangan ngotot. Iya. Karena ilmu pengetahuan lebih tinggi. Betul. Tapi seandainya Anda ditakdirkan oleh Allah di orang pintar, jangan sombong. Iya, Mas, jangan sombong. Dan karena manusia itu ilmu sedikit. Coba kita lihat dalam surat Bani Israil 85. Yas'aluna 'anir ruh. Qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang ruh, jawab, ruh itu urusan Tuhanmu. Aku tidak berikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit. Makanya kalau Anda merasa punya ilmu, jangan sombong, gue yang paling benar. Salah. Di sini Allah mengajarkan kepada kita, jauhkan sifat sombong, tapi bersyukur dengan nikmat Allah bahwa kita diberikan ilmu pengetahuan, teknologi, kekuatan pikiran, kekuatan akal yang bisa membangun bumi ini karena kita memang khalifatullah fil ardh. Begitu, jangan sombong, dia orang kafir bukan. Ilmu semua diambil dari Al-Quran. Iya betul. Jadi jangan mentang-mentang produk buatan luar kita nggak mau pakai. Gak gitu juga ya Pak ya dalam. Tidak begitu. Tidak begitu. Nih, Rasul bersabda, utlubul ilma walau bisin.
Cari ilmu sampai negeri Cina. 14 abad yang lampau di Cina belum ada yang beragama Islam. Artinya apa? Kita umat Islam diperbolehkan oleh Rasul mencari ilmu kepada siapapun termasuk kepada tidak yang beragama Islam. Coba kalian lihat Al-Muluk 15. Walladzi jalakumul arda zalulan famsu bi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah Allah yang menciptakan bumi zalulan yang mudah jelajahi semua alam dunia. Cari ilmunya, cari pelajarannya, cari rezekinya, makan sebagiannya, kalian kembali kepadaku. Artinya apa? Allah perintahkan dalam ayat ini, nyari ilmu keliling dunia, belajar keliling dunia, nyari rezeki keliling dunia. Tuh Islam hebat. Cuman jadi umat Islam, jangan terkurung di rumah, baca Al-Quran, terapkan dalam hidup, beres kan? Betul. Seperti yang kita ketahui bahwa akhirnya setelah adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, akhirnya kita satu demi satu bisa mendapatkan kebenaran dari ayat-ayat Allah gitu Pak. Seperti proses penciptaan bumi dan langit. Betul, karena kata Allah, yang namanya kita manusia bisa menyelidiki bumi, menyelidiki langit, tapi jangan sombong. Saya menurunkan bumi, tidak. Allah lah yang menyebabkan bumi, langit tunduk dengan manusia. Betul. Itu tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Mah, Ipa mau ini Apa? kan sekarang di HP kan udah banyak aplikasi yang udah modern kan, Mah. Termasuk di Al-Quran juga udah ada di HP. Aplikasi Al-Quran ya? Iya, aplikasi itu Al-Quran. Nah, boleh nggak kalau Iva baca Al-Qurannya lewat HP aja gitu mah kemana-mana kan Kagak biasanya. ngape-ngape. Itulah ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Dulu zaman mamah kuliah tahun 67. Itu buku teh gede-gede. Wow. Kuliah tuh kita berat. Bawa kitab tebel-tebel tuh. Bawa Quran tebel. Berat. Sampai mamah miring kan dulu mah. Saking beratnya. Sekarang mah masuk di HP segalanya ada. Quran ada, ilmu pengetahuan ada. Tinggal kita klik, seret, geser. Boleh asal bacanya tartil. Allah berfirman warotilil Qur'ana tartila. Apa artinya? Tartilah. Apa Mas Bedu? Jadi kamu masa begitu aja nggak tahu si Ipe, makanya sering bergaul Bacalah sama. Al-Quran dengan tartil. Tuh. Mahrajnya benar, tajwidnya benar. Gua yakin lo juga kagak tahu. Baru saya mau ngomong itu mah. Apa katanya? Jadi bacalah sesuai dengan kaidah-kaidahnya mah. Bukan deh. Sotoy lo. Waratil Quran tartila. Baca Quran yang tartil, mahrajnya benar, tajwidnya Tajwid. benar, bukan Hukum-hukumnya ya, Ma. kaidah-kaidah. Maksudnya hukum-hukumnya gitu mah. Hukum baca mah, hukum baca. Hukum baca. Hukum bacaan, hukum Terserah bacaan. lu dah Iya. gimana aja dah. Di, Ya Allah. di Laguna Lama. gitu-gitu. Iya, iya. 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 Kamu mau nanya apa lagi Nah, lanjutannya? Kalau misalnya kita lagi di rumah mah Al-Quran ada. Setelah sholat kita malah baca Al-Quran lewat HP itu nggak apa-apa mah? Walaupun Kagak ngape-ngape, nggak apa-apa ya, cuman Ma, ya? Quran yang di rumah bulukan, kasihan. Nah. Oh, iya. Tidak masalah. Tapi mah kadang-kadang kan handphone dibawa mohon maaf ke toilet mah. Terus Iya, itu ada kemudian Al-Qur'annya. tercampur dengan aplikasi-aplikasi yang kita nggak tahu tanpa kita sadari. Ada yang kira-kira ya kayaknya nggak pantas lah ada di situ gitu. Maaf, ketika kita ke WC bawa HP, kan kalau kita perempuan bawa tas. Iya. HP di tas, apa nongkrong, tas dibawa kan digantungin di kastop. Jadi nggak nempel sama kita. Yang salah kalau Quran murni nempel di badan kita nongkrong, itu yang salah. Sementara HP kecampur, ada segala macam, kagak ngape-ngape. Yang salah Quran murni dibawa ke WC, Wah. nongkrong, megang Nggak Quran. boleh itu ya mah. Nggak boleh mah. Siap mah. Siap mah. Oke? Oke. Mah, kalau misalnya Ipa lagi, mohon maaf, lagi lagi menstruasi, terus lagi itu apa namanya, tidak sengaja kepencet aplikasi Al-Quran, itu nggak apa-apa mah? Nggak apa-apa, karena orang menstruasi yang tidak boleh: 1, sholat wajib, sholat sunat. 2, puasa wajib, puasa sunat. 3, tawaf wajib, tawaf sunat. 4, baca Quran yang panjang, yang surat panjang. Kalau baca Quran yang pendek, misalnya juz amma, itu dianggap zikir dan doa, boleh. Yang kelima, perempuan haid tidak boleh megang Quran yang murni, yang semuanya tulisan Arab. Kalau ada terjemahnya, itu kagak ngape-ngape. Oh gitu mah. Jangan duduk dalam masjid kalau takut mau turun masjid. Tidak boleh berhubungan badan, juga tidak boleh dicerai. Oh. Cuman itu doang. Kalau kepencet doang kagak ngape-ngape. Oh nggak apa-apa mah. Iya mah, Oh, saya suka takut oke. soalnya. Makanya sudah jelas ya. Sudah Siap, Mas jelas. Wadu. Nanti ibu-ibu siap ya. Karena setelah ini kita akan masuk sesi tanya jawab nih ya. Jangan galau. Ya, jangan galau karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Oke, siapkan pertanyaannya seputar Islam dan teknologi.
Ya, nanti Mama Dede akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Oke, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah di rumah Mama Dede. Tapi sebetulnya yang namanya ibadah justru nyari ilmu pengetahuan, teknologi, kita sebarkan teman-teman kita biar bisa jadi rezeki yang banyak, sedekah yang banyak. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, buat ibu-ibu, sekarang waktunya nih untuk menyampaikan kegalauan ibu. Tapi jangan galau ya, Mas Badu Jangan ya. galau. Tanya dong, Pe. Bu, galau, Bu. Iya nih. Galau, Pe, ternyata, Pe. Bagaimana, Jangan Pe? galau Mas Bodu karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Nah, mudah-mudahan kegalauan Ibu dari pertanyaannya akan mendapatkan jawaban-jawaban yang indah dari Mama Dede. Amin. Silakan. Yuk silakan, ada yang ingin bertanya Ibu cantik. Boleh. Ibu ini dulu yang berkerudung hitam, Ada gambar merahnya. gambar merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nani dari Anak ini Nani. Pinter anak-anak. Lanjutkan. Majelis Taklim Al Muhajirin Pondok Melati Jatiwarna. Galau nih mah. Ada apa sih Nani? Jadi begini mah, tadi seperti yang dikatakan Mama, kalau Al-Quran itu kan sumber teknologi ya mah. Tapi kenapa ilmuwan Islam, cendekiawan Islam, kenapa lebih kurang gitu mah daripada ilmuwan Barat gitu mah? Lebih sedikit, bukan Lebih lebih kurang. sedikit. Kalau lebih kurang, kurang lebih. Kenapa ilmuwan Muslim lebih sedikit daripada ilmuwan Barat? Maaf, karena banyak di masyarakat kita mereka mengira yang namanya ibadah itu hanya duduk di masjid, sholat sunat, baca Quran, hanya itu. Tapi sebetulnya yang namanya ibadah justru nyari ilmu pengetahuan, teknologi, kita sebarkan teman-teman kita biar bisa jadi rezeki yang banyak, sedekah yang banyak. Itu salah kaprah. Jadi sekarang robah pola berpikir kita, tugas kita manusia sebagai wakil Allah di muka bumi harus cerdas. Karena kita diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan. Diberikan oleh Allah kekuatan akal, kekuatan pikiran. Itu diasah dan diasah sehingga bermanfaat buat hidup kita dan kehidupan orang lain. Bisa membangun dunia ini dengan sehebat-hebatnya. Modalnya sudah ada, asahannya yang kurang. Amin. Terima kasih Mama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. sedikit Bedu boleh tambahkan, ini mudah-mudahan kalau salah dikoreksi ya, bahwa sebenarnya ilmuwan Islam itu dari dulu udah banyak. Seperti contohnya yang menemukan aljabar, ya kan, matematika, algoritma. Algoritma itulah yang menjadi rintisan atau awal dari adanya sebuah mesin bernama komputer. Itu dari aljabar, Itu algoritma. awalnya. Mah. Makanya itu ilmuwan Islam. Kemudian dari kedokteran, ada yang namanya Avicenna. Ya. Itu banyak, Nah, Mah. itu bukan apa-apa. Karena kebanyakan pola berpikir mereka seperti itu. Iya. Yang salah, mereka itu terlalu kecil pola berpikir mereka. Mereka berpikir sebagai seorang muslim cukup duduk di masjid. Ibadah. Itu terlalu sempit pola berpikirnya. Iya. Harusnya diperluas. Muslim itu harus muslim yang hebat. Jadi dokter muslim yang baik. Jadi insinyur muslim yang baik. Dan seterusnya. Maka dimanapun kita berada, pasti umat Islam akan memegang kendali. Begitu seharusnya. Betul. Jadi ya minder bahwa banyak umat Islam kita yang juga memiliki otak yang cerdas dan cemerlang. Sangat banyak. Salah satunya penemuh pesawat almarhum Bapak B.J. Habibie. Betul. Oh, ya kan? Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maspiroh dari Majelis Taklim Raudatul Jannah, Rawakuning, Pulau Gebang. Rawa kuning. Iya. Apa tadi? Maaf galau, Ma. Ada apa, Bu? Apa, Bu? Ma, begini, Ma. Kalau sekarang kan musim Duren. HP. Hei, Kadang-kadang cucu kita nggak boleh main HP, emaknya yang main HP terus gitu, Ma.
Kadang-kadang kita bilang ini iya mah, iya mah, iya mah. Nah, waktunya kita lihat masih dia lagi gitu. Bagaimana kita mengatasinya mah? Tidak mungkin cucu kita tidak main HP kalau emaknya main HP. Iya. Kalau saya perhatikan yang salah emaknya, Bu. Betul. Contoh, emaknya mau nyuci, mau masak, mau bebenah, mau ngepel, nggak punya pembantu. Anaknya 2 tahun, 3 tahun, emaknya send HP. Nih, ntar pencetnya yang ini. Nih, artinya emaknya yang ngasih. Bener apa bener? Iya benar. Yang salah siapa? Emaknya. Sekarang, begitu emaknya, hayu mencet HP. Neneknya bilang, kamu jangan main HP mulu. Kata cucu ibu, nuh mamah juga main HP, enak nggak digituin. Makanya Islam mengajarkan ibda binafsik, dimulai dengan diri kita. Kalau kita pengen anak-anak kita jangan main HP mulu, kita jangan main HP mulu. Saya ambil contoh, Bu. Ada seorang orang tua, dia curhat ke saya. Dia bilang, Mama Desa benci banget sama menantu saya. Konon, dia cerita sama saya, menantu dan anaknya itu sebulan sekali datang ke rumah dia. Begitu datang ke rumah dia, cuma salaman, cium tangan, duduk di depan mertuanya, di kursi tamu. Tapi si menantu megang HP mulu. Saya tanya ibu, kalau punya menantu datangnya sebulan sekali datang ke rumah ibu, hanya cium tangan, selanjutnya main HP, kira-kira sebel apa enggak sama menantu begitu? Kesel. Sama ibu yang tadi juga. Kesel banget sama dia, saya tuh punya menantu. Jadi maksud saya, walaupun Anda hobi dengan HP depan mertua, jangan gitu-gitu amat. Ajak ngobrol gitu mertua. Jadi ibu tidak bisa mengajarkan kepada cucu kita jangan main HP. Kalau emaknya saja anak kita main HP mulu. Ajarkan oleh kita. Contoh, duhur maghrib. Anak-anak sholat. Emaknya nonton TV. Kira-kira anaknya sholat nggak? Enggak. Ini contoh konkret. Jadi tidak bisa Anda memberhentikan cucunya kalau emaknya saja kayak begitu. Ibu pakai handphone, Bu? Saya nggak punya. Ah, tuh nggak punya, Bu? Kesian. Enggak, anaknya dia. Oh, anaknya, iya. Makasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan teknologi semakin canggih. Dengan teknologi semakin canggih memudahkan kita untuk mencari apapun yang kita mau tahu. Betul. Ya kan, salah satu contohnya adalah kita mau belajar tentang Islam. Banyak banget sekarang mah. Banyak. Ya guru-guru, ustazah, ustadz, kiai-kiai yang siaran atau ceramah atau mengajar ngaji lewat kajian melalui YouTube, melalui channel YouTube. Apakah itu kita dibolehkan atau tidak masalah mengaji melalui YouTube dibandingkan untuk kita datang ke majelis? Orang kan kalau ngaji di YouTube, enak kan sambil tiduran, sambil apa, gitu mendapatkan ilmu dibandingkan harus datang ke majelis. Dari situ silahkan, tidak dilarang. Tapi yang salah kalau hanya mendengarkan, kalau kita datang bisa komunikasi. Satu. Kalau kita datang ke pengajian, silaturahim dengan tetangga. Kalau cuma di YouTube, ketemunya cuma bantal doang sama kasur. Kapan silaturahimnya? Iya, betul, Bang. Lebih banyak bermanfaat, saya tidak melarang. Silahkan, kita juga banyak belajar dari YouTube kok. Cuman datang ke tempat ngaji, datang ke taklim, ketemu tetangga, ketemu teman-teman, bisa berkomunikasi, siapa tahu ada kabar yang baik buat kita mendapatkan rezeki lebih banyak dengan silaturahim. Man habba ayyusatallahi fi rizqihi wa yusaulahu fi azarihi falyasir rahimahu. Siapa yang pengen umurnya panjang, pengen rezekinya banyak, sering-sering silaturahim. Kalau di rumah doang, cuman megang YouTube doang, kapan silaturahimnya? Rezeki jauh. Betul. Oke? Oke, Bu. Bu. Bangun, udah nyampe, bangun. Terminal. Kasih semangat lagi Mas Bedu. Iya, kasih sepatu P. Bu, galau Bu. Iya nih, galau mah. Nah, jangan galau ya. Sudah ada jawaban-jawaban yang indah dari Mama Dede. Bagus, penanya, silakan. Ayo, silakan tanya. Zaman dulu saya kecil, di pesantren lah. Alatnya pakai hadroh urbana gitu. Iya. Kemudian sekarang yang pakai gini. Sebagian ustadz itu mengharamkan ini. Berarti hasil saya haram dong. Menurut Mama bagaimana? Kan gara-gara manusia diberikan ilmu pengetahuan, kekuatan akal, kekuatan pikiran, diantaranya menghasilkan seni, termasuk yang Agus dan kawan-kawan lakukan. Boleh kita melakukannya? Sangat boleh. Karena tiap kalian berbicara, yang kalian sampaikan nasihat agama. Alhamdulillah. Yang salah mana? Pakai alat musik, ajrut-ajrutan,
mengenakan pakaian sekwilda, pating pecotot, di mana-mana kelihatan. Maaf, bait-bait syair yang dia nyanyikan membangkitkan birahi kaum laki-laki sehingga dia berbuat nista, itulah yang diharamkan. Jadi artinya bagaimana kita menggunakan untuk sebuah manfaat. Betul. Apakah alat musik ini bermanfaat untuk kebaikan umat? Sangat bermanfaat. Berarti tidak diharamkan. Ya, jelas. Amin ya Allah. Jadi sekali lagi, apapun yang kita miliki, apakah itu pisau? Pisau kalau digunakan untuk memotong buah bermanfaat, tapi untuk mengancam orang itu jadi bahaya, ya. Oke, setelah ini kita akan diberi kesempatan kembali untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya kepada Mamah Dede. Ingat, jangan galau, karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mamah Dede. Ingatlah kawan. Taruh di tas digantung di kastop. Nempel nggak dengan kita yang lagi nongkrong? Boleh. Yang salah, HP Anda pegang, nongkrong. Itu yang salah. Tuh. Ya, kita kembali lagi di Rumah Mamah Dede. Luar biasa. Masih semangat, Bu? Semangat dong. Masa masih semangat, Bu? Semangat dong. Bu, galau, Bu? Iya nih, galau mah. Langsung aja kalau galau, nggak usah lama-lama. Tanya ke Mama dah. Yuk, silahkan Ibu. Iya, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Hasanah dari Majelis Taklim Serang, Banten. Iya. Galau mah. Ada apa, Banten? Begini mah, Iya. sekarang kan sudah modern ya mah ya. Iya. Kita kehidupan sehari-hari bagaimana ya kalau apa yang dibilang katanya kalau megang HP katanya itu mendekatkan diri kepada kemaksiatan gitu ya mah ya. Sedangkan kita kesehariannya butuh komunikasi sama saudara, sama teman melalui HP kan ya mah. Bagaimana solusinya mah, caranya untuk mengatasi semua ini mah? Tergantung kita memanfaatkannya. Tadi Bedu bilang, tahu nggak pisau? Apa kegunaan pisau? Motong. Kalau pisau dipakai nusuk orang, yang salah orangnya apa pisaunya? Orangnya. HP banyak manfaatnya. Buat belajar, bikin kue, resepnya banyak di situ. Buat jualan, sekarang kan jualan online banyak di situ. Ya. Tapi kita lihat, jangan Ibu pencet-pencet situs yang porno dong. Ya Allah, jangan Itu dong. maksud Mama. Iya, betul. Jangan. Por itu Jangan kan sampai- miskin, mah. Por itu kan miskin. No, itu tidak. Jadi tidak miskin, mewah. Jadi jangan Ibu pencet situs yang jelek. Kemudian juga jangan Ibu manfaatkan, misalnya maaf. Kan sekarang banyak orang nipu. Ya. Kirimkan pulsa. Nih ayah udah nggak punya pulsa. Kata anak saya, apaan ayah udah meninggal 19 tahun? Saya nggak bercanda. Banyak, Itu Mak. banyak gitu. Kirim pulsa dong, ayah nggak punya pulsa. Kata Mia, ayah gue udah meninggal 19 tahun. Jadi salah itu yang ngirimnya. Nah itu yang salah. Jadi kita manfaatkan buat yang baik-baik. Tapi jangan berlebihan. Punten. Saya perhatikan saat ini orang megang HP. Tawaf. Selfie. 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 Sembahyang di Masjid Haram, ngegeletak tuh di bawah. Di Masjid Nabawi ngegeletak di bawah. Sayang banget. Berangkat haji 250 juta hanya buat nonton HP. Saat kita ibadah, matikan. Gara-gara HP, Anda mau kondangan dandan. Lakinya emang nggak romantis. Dipuji sama suami orang, cantiknya di kau, girang, megar hidungnya. Seret. Besok hari Minggu tablik akbar, dandan keren, foto lagi, seret. Tidak mustahil gara-gara HP selingkuh. Maksud saya silahkan pergunakan, tapi kita jangan berlebihan. Yang saya khawatir kalau ke kamar mandi, ke WC dibawa, kemana-mana dibawa, maaf, kapan baca Qur'annya? Kapan ngapalin ayatnya? Kapan zikirnya? Kapan ngurusin anak dan suami? Jangan berlebihan, silahkan, tidak dilarang, tapi kita punya ukuran. Batasan dan ukuran. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, waktu ibu-ibu dulu muda, waktu sebelum ada handphone, pengajian kayak gini kumpul bisa nggak, Bu? Bisa ya? Bisa. Mudah ya? Gampang ya?
Iya sama aja, anggap aja kita nggak usah pakai handphone, masih bisa tetap kumpul, silaturahmi. Jadi benar kata Mama, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Cuman Bu, ya. ini dulu kadang-kadang. Kan Islam memerintahkan kita silaturahim. Ngobrol. Ngobrol. Dari mana rumah kamu? Di Banten mah. Anakmu berapa? 2 mah. Nah, komunikasi. Iya. Saat ini betapa banyak orang-orang kumpul yang jauh jadi dekat, yang dekat Jadi jauh. Main HP terus mah ya. Ngajakin saya reunian, udah kumpul diem-dieman. Diam-diam. itu yang salah. Ngobrolnya Iya. lewat WhatsApp Mas Iya, Bodo. lo ngapain main apa lo? Itu yang Gitu. salah. Salah. Jangan seperti Robah yang seperti itu terlalu berlebihan. Lebihan. Tidak Ik. Baiklah kalau begitu. Penanya selanjutnya. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muafikoh dari Majelis Taklim Muhajirin Jatiwarna Pondok Gede Bekasi. Kalau deh mah, Iya. Ada apa, Bu? ini mah kadang-kadang kan ada dering HP itu sholawatan. Itu HP dibawa ke kamar mandi. Bagaimana menyikapinya? Ya Allah, Ce. Ini buah HP. Bunyi nih selawatannya. Iya. Dibunyiin. Bawa ke kamar mandi, nggak masalah. Pas banget jam azan mah. Kenapa? Lagi Pas di banget kamar jamnya mandi. azan keluar kan suka keluar tuh azan tuh. Lagi di kamar mandi gitu. Kamar mandi. Tidak masalah. Kan kalau Ece nongkrong, HP nggak dipegangin. Iya apa iya? Ya. HP taruh di tas, tas digantung di kastop. Nempel nggak dengan kita yang lagi nongkrong? Boleh. Yang salah, HP Anda pegang, nongkrong. Itu yang salah. Tuh Bu. Terima Ini, kasih. dapat kecupan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya mah, Ipa Naon? mau nanya. Ipa kan banyak keponakan. Terus udah punya kecil kebanyakan ponakan. udah Gendong mulu. udah punya HP mah semua rata-rata, terus main aplikasi entah apa Rasuki main TikTok mah, main TikTok. Nah, Ipa mau bagaimana ya cara ngajarinnya biar seimbang gitu antara modernisasi aplikasi itu sama pendidikan agama, bagaimana cara menyeimbangkannya mah? Oke. Dari kecil didik anak-anak kita dengan agama yang benar. Dari kecil nih anak-anak kalau bapaknya mau sholat bawa ke masjid. Kalau dia laki-laki. Dari kecil kalau emaknya mau sholat belikan mukena, ngajajar. Hayo mama mau sholat. Setelkan acara kita tiap pagi. Setelkan Al-Quran agar yang merasuk dalam sanubari mereka adalah ayat-ayat tauhid. Kemudian di rumah, dinding-dinding rumah itu ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang jangan lupa masukkan anak-anak kita ke sekolah yang islami. Minimal belajaran agamanya 50%. Saya yakin insya Allah walaupun dia misalnya kayak Ipah bilang tadi sekali-kali TikTok tapi sekali-kali dia salawatan dalam baca Quran. Asal jangan berlebihan, ajarkan tuh di HP kan ada salawatan. Ada Al-Quran, itu Kisah-kisah kita Nabi, ajarkan gitu betul. kan. Wah, iya. Jadi diseimbangkan. dengan Diseimbangkan. 50-50 lah minimal ya. 50-50 ya. Pendidikan agamanya dapat, pendidikan modernnya juga dapat. Karena sekarang juga banyak kok pesantren-pesantren yang keren, yang lulusan-lulusannya juga bisa berbicara di tingkat internasional. Bahkan di luar negeri itu juga dianggap gitu mah. Kembali kepada kita Iya. punya niat baik nggak? Betul. Begitu. Iya, Jangan Ma. hanya angan-angan, percuma kalau nggak kita melakukannya. Betul, mah. Siap, Iya. Mah. Tapi mah nih ada yang pergi umroh mah. Terus sampai Ka'bah bukannya langsung tawaf, gini dulu mah. Orang kan saya pertama kali datang lihat langsung saya haru gitu, Pak. Ka'bah, shoo, Ya gitu. Allah. Ini diambil momen mah. Momen sedih kan, Mah? Sebetulnya sih boleh-boleh aja, cuman berlebihan. Berlebihan ya mah. Ipa belum pernah ke sana sih, doakan ya Bu, amin. Amin. Kalau perlu satu pesawat bareng-bareng. Iya amin ya Allah. Amin. Mau nggak? Mau mah. Besok diajakin sama Agus. Ya. Bayar. Bolak-balik. Bayarin tapi ya mah. Belum ada duit. Lu mah suka ngirit bener. Belum ada mah. Semoga ada deh, amin. Bukan begitu. Manjada. Wak jadah. Apa artinya? Mas Badu. Kita harus kuat. Ya ilaha illallah. Lu bisa apa sih, Pe? Ipo
Manjada wajada. Ya. Gitu aja nggak tahu manjada wajada. Lu gua juga kagak tahu kan? Ma Allah makun fayakun, jadi maka jadilah. Manjada wajada. Kalau setiap orang yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasil yang dia kerjakan. Makasih Coba Mas Bedu. sekali lagi apa? Manjada wajada. Setiap kita bersungguh-sungguh nanti akan kita memberikan hasil. Mendapatkan hasil. Amin. Semakin ceria. Terima kasih ya. Dan kemana setelah ini, rumah Mama Dede akan kembali untuk Anda. Tetap di rumah Mama Dede. Insya Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita manusia wakil Allah di muka bumi karena manusia oleh Allah diberikan ilmu pengetahuan. ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Seperti biasa di rumah Mama Dede selalu memberikan kesimpulan yang bisa kita bawa pulang untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekaligus ditambah doa penutup agar yang kita harapkan, yang kita doakan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam tema kita kali ini Islam dan teknologi langsung akan disebutkan oleh Mama Dede. Silakan. Baik pemirsa, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita manusia wakil Allah di muka bumi karena manusia oleh Allah diberikan ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi Allah berikan kepada Adam, diajarkan kepada Adam sebagai cikal bakal manusia ilmu pengetahuan. Apa ini namanya, benda-benda ini namanya, sifatnya bagaimana, wataknya bagaimana, semua oleh Allah diajarkan kepada Nabi Adam. Caranya Allah berikan ilham kepada Nabi Adam, berikan kekuatan akal, berikan kekuatan pikiran, sehingga dengan akal, kekuatan pikiran, dengan ilmu pengetahuan, manusia benar-benar bisa menjadi wakil Allah di muka bumi adalah teknologi. Dengan teknologi yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia, Masya Allah. Kita manusia bisa membuat misalnya cabai yang tadinya kecil jadi gede, jagung yang kecil jadi gede, yang namanya besi mentah menjadi bisa jadi bangunan, tiang dan seterusnya. Yang namanya logam-logam bisa dibuat oleh kita menjadi perhiasan dan perabotan kebutuhan rumah tangga. Yang namanya sayur mayur bisa dimasak, yang namanya pohon bisa jadi kertas. Itu gara-gara ilmu pengetahuan, kekuatan akal, kekuatan pikiran yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu modal yang Allah berikan kepada kita jangan sampai kita menyia-nyiakannya, tapi kita asah karena kita bertanggung jawab sebagai wakil Allah di muka bumi. Semoga kita bisa memanfaatkan bekal yang Allah berikan kepada kita, insya Allah. Amin. Kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur dengan senikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat ilmu pengetahuan, nikmat otak yang cemerlang, nikmat kecerdasan. Ya Allah, jadikan kami orang yang cerdas. Berikan kepada kami ilmu pengetahuan tentang segala alam dunia ini, ya Allah. Berikan kepada kami lidah yang lancar untuk berbicara. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya Allah, mudahkan otak kami ketika menerima pelajaran-pelajaran. Ya Allah, biar mereka yang namanya ilmu pengetahuan mengendap dalam otak kami sehingga tidak mudah lupa. Ya Allah, berikan kekuatan otak kami untuk tetap mengingat apa yang kami pelajari, apa yang kami lihat, apa yang kami baca. Semoga Engkau menjadikan kami benar-benar bisa menjadi wakilmu di muka bumi, mengelola bumi dengan baik, menegakkan akidah Islamiyah yang benar, mengatakan yang hak dan mengatakan yang batil tanpa takut kepada siapapun, karena kami tahu kekuatan hanya dalam dirimu, ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu, itulah tadi Islam dan teknologi. Mudah-mudahan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang memanfaatkan teknologi, bukan dimanfaatkan oleh teknologi. Kita akan menjadi pribadi yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan kemudahan teknologi, bukan menjadi semakin jauh dari Allah karena kemajuan teknologi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mama terima kasih atas ilmunya untuk pagi hari ini. IP seperti biasa. Nabawi terima kasih. Sama-sama. Kompak sekali ya. Dan juga jamaah yang ada di rumah terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan juga nih, buat jamaah yang ada di rumah yang ingin bertamu ke rumah Mama Dede, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan nanti akan ada tim rumah Mama Dede yang akan menghubungi kembali. Dan ini gratis, tidak dipungut biaya. Terima kasih sudah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus. Dan Bedu mohon pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan rumah Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.